Di dunia yang penuh dengan kegelisahan dan godaan, bagaimana kita bisa menjaga hati dan pikiran kita tetap fokus hanya pada Allah? Apa yang perlu kita lakukan agar selalu tunduk kepadanya dalam setiap langkah hidup kita? Ingin tahu jawabannya? Tonton video ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang beriman? Ketemu lagi di channel Jalan Surga, channel tempat kamu menemukan inspirasi dan solusi Islami untuk kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sahabat yang beriman, video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bagaimana cara menjaga hati dan pikiran kita agar selalu tunduk kepada Allah. Tapi sebelum kita lanjut, saya punya sebuah pertanyaan penting untuk sahabat. Pernahkah sahabat merasakan hati dan pikiran sahabat teralih oleh dunia dan terkadang lupa pada tujuan utama kita sebagai seorang muslim? Kalau iya, maka video ini sangat tepat untuk ditonton. Sahabat yang beriman, apa yang membuat kita selalu kembali kepada Allah meski banyak gangguan? Jawabannya ada pada 7 hal penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ingin tahu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, keikhlasan dalam niat. Menjaga hati dimulai dengan niat yang tulus. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Quran Surah Ad-Dariyat ayat 56. Ketika niat kita tulus karena Allah, segala tindakan kita akan menjadi ibadah. Dari bangun tidur hingga beraktivitas, ingatlah selalu bahwa niat kita hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. 2. Mengingat Allah dalam setiap waktu. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Dalam kesibukan hidup, kita seringkali lupa untuk menyebut nama Allah. Padahal dengan mengingat Allah, hati kita akan tetap tenang dan hati yang tenang itu akan membimbing pikiran kita agar selalu positif dan terarah. Setiap kali kita merasa lelah atau gelisah, ambillah sejenak waktu untuk berzikir, berdoa, dan merenung. Ketiga, menjaga indera kita. Mata, telinga, dan perkataan kita sangat terpengaruh terhadap hati dan pikiran. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menahan pandangannya. Quran Surah An-Nur ayat 30. Sahabat yang beriman, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita perkatakan akan mempengaruhi hati kita. Oleh karena itu, pastikan kita menjaga hal-hal tersebut dengan baik. Hindari hal-hal yang dapat merusak hati, seperti menonton yang tidak bermanfaat, mendengarkan gosip, atau berbicara tentang keburukan orang lain. 4. Sabar dalam menghadapi ujian. Salah satu hal yang sering kita lupakan adalah kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Hidup ini penuh dengan cobaan. Ketika hati dan pikiran kita diuji, kita seringkali merasa tertekan dan putus asa. Namun ingatlah bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Sahabat yang beriman, ketika kita menghadapi ujian, sabar adalah kunci. Sabar bukan berarti hanya diam, tetapi sabar dengan hati yang tetap tenang, menerima takdir dengan lapang dada, dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. 5. Peran teman dan komunitas yang baik. Selain itu, penting juga untuk memiliki teman-teman yang mendukung kita dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan teman."
Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat yang beriman, komunitas yang baik akan membantu kita menjaga hati dan pikiran kita tetap lurus di jalan Allah. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung untuk selalu beribadah, berbagi ilmu, dan saling mengingatkan, maka hati kita akan lebih mudah dijaga. Oleh karena itu sahabat, pilihlah teman-teman yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah, bukan yang justru mengalihkan kita dari Allah. 6. Berbuat baik dan menebar kebaikan. Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah berbuat baik kepada sesama. Dalam Islam, setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendekatkan hati kita kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, setiap tindakan baik sekecil apapun, seperti memberi sedekah, menolong orang yang membutuhkan, atau hanya menyapa dengan senyuman, dapat menjadi amal yang diterima Allah. Ketika kita berbuat baik, hati kita akan terasa lebih tenang dan kita pun semakin dekat dengan Allah. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan. 7. Mendekatkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah. Tentunya, cara yang paling efektif untuk menjaga hati dan pikiran kita agar selalu tunduk pada Allah adalah dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah petunjuk hidup kita, dan Sunnah adalah contoh yang nyata bagaimana seorang Muslim seharusnya menjalani hidup. Setiap kali kita membaca Al-Quran, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga ketenangan yang luar biasa. Begitu juga dengan Sunnah. Apabila kita berusaha meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari, maka hati kita akan dipenuhi dengan cahayanya. Sahabat yang beriman, jangan biarkan waktu berlalu tanpa kita manfaatkan kesempatan untuk lebih mendalami kitab Al-Quran. Setiap ayat dan setiap hadis Rasulullah memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membimbing kita ke jalan yang benar. Sahabat-sahabat yang beriman, menjaga hati dan pikiran agar selalu tunduk pada Allah adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah. Namun sahabat, dengan niat yang ikhlas, usaha yang sungguh-sungguh, dan senantiasa berdoa, insya Allah kita bisa terus berada di jalannya. Jangan pernah merasa sendirian, karena Allah selalu bersama kita. Jadi sahabat, menjaga hati dan pikiran agar selalu tunduk kepada Allah bukanlah hal yang sulit, asalkan kita memiliki niat yang ikhlas, selalu mengingatnya dan menjaga lingkungan kita dengan baik. Semua dimulai dari diri kita sendiri. Demikian pembahasan kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua menuju jalan yang lurus. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.